Pantang mundur, Presiden Jokowi lawan Uni Eropa soal hilirisasi dan ekspor nikel. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan nunggu. At the same time, the political situation remains elusive as ever. The status quo must end. We must break the cycle of concern and inaction and stop playing double standards. The impact or the implication for the EU-Indonesia bilateral relationship is that we need to work harder together in a bilateral way in order to counter the instability globally. Adhered to the multilateral system, as have we. What we would like to have with Indonesia is join in a dialogue of strengthening the WTO. Jalan terjal reformasi ekonomi mengadang ketika Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel Oktober 2022 lalu. Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di tanah air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya sudah jera setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah. Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa hilirisasi komoditas tambang harus tetap berjalan. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi bentuk komitmen pemerintah RI, sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, kita kalah tidak apa-apa. Saya sampaikan ke Menteri untuk banding, tegas Jokowi dalam rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta pada Rabu. Presiden Jokowi memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu, karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti karat di negara-negara anggota blok tersebut. Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia, seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan biji nikel yang terkira adalah sebanyak 3,74 miliar watt metrik dan terbukti sebanyak 1,49 miliar WMT, sehingga total cadangan biji nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar WMT. Namun sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mutlak melakukan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa hilirisasi, rakyat hanya menikmati segelintir manfaat dari kekayaan alam. Pemerintah memahami hilirisasi sepatutnya sudah dilakukan sejak lama. Hilirisasi memiliki tujuan baik, yakni untuk memberikan nilai tambah ekonomi atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara.
Maka itu alih-alih gentar, Presiden semakin bersemangat melanjutkan hilirisasi. Proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, dan emas. Baru 2 bulan lalu kita kalah, tapi keberanian kita hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO, kata Presiden Jokowi di hadapan ribuan sukarelawannya. Tak hanya nikel, Indonesia terus menunjukkan keseriusan dalam mendorong komoditas tambang lainnya. Upaya hilirisasi itu ditujukan dengan getolnya pemerintah dan swasta membangun instalasi pemurnian dan pengolahan atau smelter. Saat ini Indonesia sudah memiliki 21 smelter dan direncanakan akan bertambah 7 smelter pada tahun ini. Sebanyak 21 smelter tersebut terdiri dari 15 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter mineral besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mineral mangan.